Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja teman-teman. Salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tim Nasional Indonesia atau Garuda Muda kini bersiap, ya, satu tekad memenangkan laga terakhir dalam pertandingan di Grup B Asian Cup yang dulunya dengan Piala AFF ini menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo pada 21 Desember 2024. Tidak ada pilihan lain, ya. Kita harus menang. Walaupun sebenarnya seri itu sudah cukup, tetapi tidak boleh ke sana untuk menjaga pertandingan yang lain di mana Vietnam akan bertarung dengan Myanmar. Kalau Myanmar menang, kita seri melawan Filipina, maka habislah kita. Ya kan, kita tidak akan lolos. Yang akan lolos adalah Myanmar bersama dengan Vietnam. Makanya di pertandingan ini pertandingan yang ya hidup mati buat tim asuhan STY, dan semoga Vietnam juga di sana bermain serius sama seperti kemarin ketika mereka tertinggal dengan 1-0 lawan Filipina di Stadion Rizal Memorial di Kota Manila. Itu kalau sampai kalah akan berbahaya untuk posisi kita karena Filipina akan naik, ya, dengan tambahan 3 poin akan jadi 5 poin, sehingga Filipina datang dengan lebih tenang karena mereka tidak perlu untuk berupaya menang, cukup tahan imbang Indonesia maka peluang bisa lolos tentunya dengan 6 poin, sambil berharap bahwa Vietnam mengalahkan Myanmar. Itu kalau Filipina yang menang. Tapi untung kemarin Vietnam tuh gas di pertandingan di masa-masa injury time, ya. Memang Kim Sang-sik, pelatih dari Vietnam, itu memainkan ada 9 pemain yang bermain waktu lawan Indonesia yang mereka menang 1-0 di Stadion Fitri. Itu diistirahatkan, hanya Quang Hai dan Nguyen Philip yang dimainkan. Nanti di babak kedua setelah tertinggal di menit 68, ya, kemudian mereka memainkan pemain-pemain inti mereka dan mereka bisa mengejar, ya. Andaikan Vietnam yang melepas saja lawan Filipina, wah, ini agak sulit buat kita. Tapi akhirnya Vietnam fight dan akhirnya Doan Ngoc Tan bisa menyamakan kedudukan. Nah, satu-satu ini yang seperti dalam video saya kemarin sudah menghidupkan, ya, aman buat kita. Karena Vietnam 7 poin, oke, mereka lolos. Nah, kemudian Filipina tertahan, ya, walaupun ketambah 1 poin cuma 3 karena mereka 3 kali imbang, kita tetap 4 sama dengan Myanmar. Golnya pun sama dengan Myanmar, 4-4. Nah, makanya duel ini juga menentukan, ya. Sehingga kita butuh menang. Sehingga kalau dengan menang kita ada 7 poin di atas. Nah, kalau kita menang 1-0, ada yang bertanya, "Bung, kalau di sana Myanmar juga menang 1-0, ya kita tetap lolos." Ya, kita tetap lolos karena kita menang lawan Myanmar kan dalam pertandingan pertama dengan 1-0 di markas Myanmar, walaupun poin itu sama. Tapi saya pikir, ya, kalau bisa melihat main normal aja, ya, Vietnam dan Myanmar, Vietnam pasti menang atau paling tidak imbang saja mereka. Yang lawan Myanmar itu mereka kan tidak boleh main-main juga buat Vietnam, ya, karena Vietnam sudah pasti menjadi juara grup untuk menghindar Thailand. Mereka ingin dengan Thailand mungkin di final kalau ketemu Thailand, ya. Kita, ya, kalau mengalahkan Filipina dan kita sebagai runner up itu, ya, kita akan ketemu dengan Thailand sebagai juara bertahan. Jadi kita akan tunggu saja pertandingan antara Indonesia dan Filipina, kemudian Vietnam dan Myanmar. Ya, saya pikir tidak akan ada kejutan berarti, walaupun dalam sepak bola itu bisa saja terjadi, tapi melawan Vietnam, ya, sulit saya pikir, ya, untuk bisa menghadapi Vietnam, dan berharap bahwa Myanmar akan bisa membalikan keadaan untuk bisa menang, apalagi dengan skor besar. Kalau sampai mereka bisa mengalahkan Vietnam dengan skor 3-4-0, wah, ini sudah pasti ada pertanyaan kan, berarti ada apa-apanya di sini, ya. Maka wajar kalau banyak yang mendengungkan, wah, ini ada mafia, ada macam-macam lah yang terjadi. Tapi semoga tidak terjadi demikian dan ini berjalan dengan sesuai prediksi. Dan yang penting bagi kita tidak perlu melihat ke sana, kita fokus saja melawan Filipina. Karena itu yang paling penting. Ya, karena kita harus bisa menang. Jangan mengambil jalan, oh, imbang aja kita pasti bahaya. Tidak boleh demikian, karena 3 poin yang kita butuh mumpung bermain di kandang dan Marcelino sudah kembali. Nah, sekarang ketika Marcelino ada, posisi Marcelino ada di mana? Biasanya kan dia di belakang 2 striker.
jika STY memainkan dua striker Rafael Struijk dan Hoki Caraka, maka Marcelino tentunya bisa ada di belakang, bermain lebih bebas. Nah, tetapi kita masalahnya memang tidak punya pengatur ritme serangan ya. Ada Arkan Fikri tapi hanya bermain box to box. Sulit bagi untuk mengharapkan Arkan bisa membagi bola. Kalau melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Arkan memang selalu tersedia memang main lawan Myanmar, lawan Laos, ya, lawan Vietnam. Tapi memang kita butuh pemain yang bisa nahan bola, bisa membagi dengan baik. Kalau melihat dari pemain-pemain kita, gelandang kita, itu mungkin bisa dijalani oleh Marcelino. Ya, Marcelino yang paling pas, passing-passingnya juga oke, visi bermain dengan sangat baik. Memang kita punya gelandang lain, ada Sanadin Faris, ada Ahmad Maulana, ada Robbie Darwish yang bisa tapi kalau melihat ini nggak ada. Karena kita butuh lini tengah yang kuat memang dalam hal membagi bola ke depan. Seandainya Marcelino ditarik ke belakang untuk bermain dengan Arkan Fikri, nah 3 di depan itu siapa? Ya, saya pikir STY tetap akan memainkan Hoki ya di depan. Nomor 9 dia akan taruh Hoki. Walaupun babak kedua pasti akan ditarik, itu sudah bisa dilihat. Ya ketika Hoki nggak akan. Namun kalau STY berani, menurut saya sebaiknya jangan Hoki dulu. Rafael Struijk, kemudian kasih main Ronaldo Koate bersama dengan Victor Detan. Coba aja ini dengan formasi seperti ini. Rafael taruh di nomor 9 aja ya, tapi di belakang dia tuh agak melebar tuh bisa Ronaldo Koate dan Victor Detan ya. Itu yang bisa ada ya, bisa terjadi. Karena kalau komposisi normal saja memang kalau STY suka dengan Hoki akan ada di sana ya, kemudian akan dipasangkan dengan Rafael, kemudian di belakangnya Marcelino. Nah, gelandang ini bisa saja Ahmad Maulana yang saya pikir tampil oke juga ya melawan Vietnam kemarin sebelum dia ditarik ya, atau Sanadin Faris. Kalau Ahmad dimainkan ya ada Ahmad Maulana. Kalau Robbie Darwish yang main, ini Robbie Darwish pemain yang lebih kuat dalam bertahan sehingga dia akan kuat. Nah, kita butuh menang, bukan bertahan, bukan counter attack akan kita pakai bermain melawan Vietnam. Melawan Filipina. Filipina kuat, teman-teman. Mereka pakai tim senior, tim yang sudah matang, yang sebagian besar bermain di putaran kedua ketika kita menang 2 gol di GBK ya melawan mereka. Karena kita tim kuatan Jai Isyas dan kawan-kawan. Mereka ada Tabinas, ada Kilinares, bagus. Ya ada Michael Balestino, bagus lah mereka. Chico Bailey yang ada di kiri, tapi mereka punya kekuatan yang baik ya. Dengan Sandro Reyes yang ada di sisi kiri dan Zico Bailey ini sangat kencang, sangat kuat. Jadi kita harus hadapi mereka dengan baik. Mereka punya lini serang yang bagus juga dengan Bjorn Christensen yang ada di sini. Ada Alex Moniz. Ini bahaya juga. Makanya kita STY harus memikirkan komposisi pemain yang tepat. Tidak boleh lagi bereksperimen, tidak boleh coba-coba untuk mainkan lawan. Ini pertandingan krusial, pertandingan yang menentukan buat kita. Ya, untuk bermain. Jadi kita harus ada pemain-pemain yang lebih attack. Kita harus bermain terbuka. Harus menyerang karena Filipina datang juga dengan tekad yang sama. Mereka tidak ingin seri, ingin memukul kita, ingin mengalahkan Indonesia, ya. Dan mereka sudah melewati 3 pertandingan itu yang tanpa kalah kan, 3 kali imbang. Kalau mereka bisa menang, mereka 7 poin. Mereka pasti bisa lolos, ya, karena mereka berharap di sana pun Vietnam bisa mengalahkan Myanmar atau bermain imbang saja di sana. Kalau mereka mengalahkan Indonesia kan Filipina yang keluar. Jadi memang ini pertandingan yang seru. Ya makanya saya ingin untuk datang ke Solo ya besok itu untuk menyaksikan pertandingan seru ini antara Indonesia melawan Filipina. Jadi ketika Filipina datang dengan tekad mereka bermain terbuka untuk bisa menang, kita juga mumpung di kandang, Marcelino balik dan kita harus bermain terbuka dengan mereka untuk bisa mencetak gol lebih awal. Bisa lah, walaupun mereka pemain-pemain senior yang tampil, tapi mereka dengan Myanmar itu draw bermain di Manila loh. Myanmar bisa tahan mereka. Ya termasuk dengan Vietnam kemarin kan. Walaupun mereka hampir nyaris menang melawan Vietnam. Tapi mereka juga dengan Laos, mereka imbang juga. Tidak bisa menang melawan Laos. Sama seperti kita ditahan oleh Laos di mana. Semoga kita bermain tidak seperti saat melawan Laos ya. Karena kita ingin permainan lebih enak. Atau sama seperti cara kita bermain bertahan dengan kuat di lini belakang kita. Dengan Donitri, ada Kadek, ada Ferrari yang kuat dalam bertahan. Sehingga membuat pemain-pemain Vietnam agak frustrasi sebelum mereka bisa mendapatkan gol kan di menit 77 lewat Nguyen Quang Hai saat itu. Jadi ya STY harus memilih, harus main dari awal. Asnawi, Pratama Aran harus bermain dari awal. Ya, tinggal di tengah ini ya kutak-kutik siapa yang akan bermain pas di tengah. Kalau Marcelino saya yakin main, Rafael saya yakin main. Ya, oke lah dia main dengan Victor Detan lebih dulu karena main lawan Vietnam ketika Victor masuk, oke. Ada 2
tembakan, satu on target, semua datang dari Victor Detan di babak kedua. Ada pembeda lah kalau dia main. Ya semoga STY menampilkan anak ini. Jangan lagi dia masuk mungkin di babak kedua ketika kita dalam kesulitan, apalagi sudah tertinggal, bahaya buat kita. Jadi memang kita perlu untuk bisa mencetak gol lebih awal dan memenangkan laga melawan Filipina. Jadi semoga ya dengan kehadiran Marcelino kita akan baik dan Marcelino bisa mengatur permainan dari tengah untuk membagi ke Rafael, entah ke depan siapapun yang dimainkan, ke Detan yang ada di sana, atau Hoki, atau Ronaldo, terserahlah. Semua ST yang menentukan, tapi jangan salah memainkan pemain lagi atau mencoba-coba lagi pemain-pemain yang ya bisa mengejutkan buat kita semua. Ya, harapan kita bahwa timnas U22 kita bisa menang, walaupun ini tim muda, tapi harapan kita harus ke semifinal lah. Tidak terlalu muluk-muluk berpikir untuk bisa menjadi juara, lupakan dulu itu, ya. Tapi semifinal dulu. Kalau kita sudah melangkah ke semifinal kan oke, daripada kita kalah di fase grup, ya. Ini tidak mengenakan buat kita. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.